dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem ekresi. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekresi. Sistem ekresi merupakan proses pembuangan zat sisa metabolisme yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Sistem pembuangan zat-zat sisa seperti makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekresi terdiri dari organ ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ ginjal. Apa sih organ ginjal itu? Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Organ ini terletak di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di rongga perut dan bagian belakang. Ginjal memiliki bentuk menyerupai kaca merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm atau kira-kira seukuran kepalan tangan orang dewasa. Manusia memiliki sepasang ginjal yang berada di sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu fungsi ginjal. Ginjal itu berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, racun yang terdapat di dalam darah. Untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Pembentukan urin di dalam ginjal. Zat sisa yang terkumpul kemudian akan diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran ureter. Urin tersebut berisi zat sisa dari ginjal yang akan terbuang saat Anda atau kita ini membuang air kecil. Yang kedua yaitu organ kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 3,4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini tersebar di seluruh bagian tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Kelenjar apokrin menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat, serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Fungsi kelenjar keringat di dalam kulit yang pertama untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Yang kedua, sebagian kelenjar keringat juga berperan untuk membuang racun seperti zat logam, bisphenol A, urea dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkannya. Yang ketiga yaitu untuk membunuh dan membuang bakteri melalui keringat. Ketiga adalah organ hati. Hati adalah organ yang berukuran besar dengan berat 1 kilo. Terletak di bagian kanan atas dalam rongga perut tepat di bawah diafragma. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah dengan hati adalah amonia, yaitu zat sisa hasil dari penguraian protein. Amonia dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Proses pembuangan zat yang terjadi di dalam hati yaitu yang pertama, amonia diubah menjadi urea. Setelah itu, urea akan dibuang melalui ginjal lewat urin. Fungsi hati yaitu yang pertama untuk mengolah amonia menjadi urea. Yang kedua untuk membuang sel darah merah yang sudah rusak dan kelebihan bilirubin yang dapat menyebabkan sakit kuning. Yang ketiga untuk membuang zat beracun dalam darah, misal akibat konsumsi alkohol dan obat-obatan. Yaitu organ paru-paru. Organ paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan manusia. Melalui proses pernafasan paru-paru bertugas untuk memindahkan oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Paru-paru untuk menghilangkan suatu gas residu dari adanya proses pernapasan yakni H2O dan CO2. Pembuangan zat dalam paru-paru. Darah yang telah mengandung oksigen tersebut akan disalurkan ke seluruh jaringan dan organ. Akan menghasilkan karbon dioksida, zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan apabila menumpuk di dalam darah. Untuk membuangnya, karbon dioksida akan dibawa oleh darah kembali menuju paru-paru dan dikeluarkan ketika Anda menghembuskan napas. Batuk dan bersin juga merupakan mekanisme alami tubuh yang melibatkan paru-paru dan saluran pernapasan untuk mengeluarkan zat kimia, zat beracun, kuman, virus, dan benda asing lainnya. Jadi kesimpulannya adalah sistem ekresi manusia memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesehatan seseorang. Pasalnya, jika sistem ekresi tidak berfungsi dengan normal,
akan ada banyak zat berbahaya yang dapat menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Jadi untuk menjaga kinerja sistem ekskresi, penting bagi kita untuk menerapkan pola hidup sehat, yakni dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga, minum banyak air putih, tidak merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, serta mencukupi waktu untuk istirahat. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.